Film ini dimulai dengan seorang cewek yang sedang jogging yang bernama Kuniko. Dan kemudian tiba-tiba muncul sosok pria yang langsung membekap mulutnya pakai sempak 1 bulan dan kemudian menculiknya. Dan film pun dimulai. Penikmat bikang anget SMA. Laki-laki yang menculiknya ini bernama Iwajono. Nah, Jono alias si John ini kemudian membawa Kuniko ke tempat tinggalnya yang kayak kos-kosan rumah susun gitu. Kalau di Jepang kan banyak ya. Dan ketika Kuniko tersadar, dia pun tentu saja langsung teriak-teriak ya. Jono langsung membekap dan mengancamnya. Kalau sampai teriak-teriak lagi, tak jejeli batang kehidupan loh. Tapi Kuniko ini malah nantang yo. Kalau mau perkusi ya perkusi aja, pokoknya ntar dilepasin lagi. Di sini Jono kemudian minta maaf dan memperkenalkan namanya. Kemudian dia menceritakan masa lalunya ketika ia masih muda. Bahwa dulu dia ini adalah anak orang kaya yang suka kepada salah satu karyawatinya. Tapi sayangnya dia udah punya tunangan. Namun karena saking sukanya ya, dia kemudian memperkusinya. Yang penting nantinya dia bisa menikahi cewek tersebut. Dan dia berhasil menikahinya, punya anak, tapi ketika anaknya udah lahir, istrinya itu justru membawa anaknya dan melarikan diri. Dari sini Jono tahu kalau cinta itu nggak bisa dipaksakan ya. Ya iyalah John, baru nyadar yo. Nah, dia ini menculik Kuniko, niatnya itu bukan untuk memperkusinya, melainkan untuk melatihnya agar bisa mencintai Jono apa adanya. Emang bisa? Tonton terus sampai akhir biar tahu ya. By the way, untuk kategori orang diculik, Kuniko ini termasuk nyantai yo, nggak ada takut-takutnya. Kemudian Jono menceritakan siapa saja orang yang menghuni kos-kosan ini. Ada Suda, seorang mahasiswa yang kerjanya itu cuma nonton JAV dan ngocok terus tiap hari. Ya kayak kalian itu. Kemudian ada Midori, seorang cewek pengencrot. Kawamata, orang nggak jelas. Moriyama, penjual air mineral buatan sendiri. Dan ibu kos bernama Sakiko. Jono berkata, percuma minta tolong kepada mereka karena orang-orang tadi itu tokoh nggak penting di film ini. Jono kemudian berangkat kerja yang sebelumnya memborgol, mengikat kaki, dan menyekap mulut Kuniko. Dia ini bekerja sebagai seorang salesman ya. Kemudian Jono pulang dan membawakan makanan untuk Kuniko yang masih terlihat sewot. Jono kemudian bilang mau pergi dan di sini ia memborgol dan menyekap Kuniko, tapi nggak mengikat kakinya. Kuniko bilang, nggak takutkah kalau dia kabur lompat dari jendela? Jono kemudian bilang, jangan melakukan hal-hal yang bisa membuatmu terluka, karena kau adalah hal yang paling berharga dalam hidupku. Jono kemudian pergi ke sebuah pabrik tua yang berada tepat di depan tempat tinggalnya untuk mengamati apa yang bakal dilakukan oleh Kuniko. Sorenya Jono pulang membawakan makanan untuk Kuniko, tapi dia nggak suka dengan makanan tersebut. Dan dia justru minta dibelikan nasi empal dari warungnya Bude Darte. Jono pun segera mencarikan apa yang diminta oleh Kuniko. Keesokan harinya terlihat Kuniko yang tengah menggoda Jono untuk menciumnya. Tapi Jono nggak mau karena Kuniko ini belum mencintainya dan cuma melakukan itu biar Jono ini cepat melepaskan dirinya. Kuniko kemudian pergi mandi dan Jono bilang kalau dia akan pergi keluar. Dia sengaja nggak memborgol Kuniko dan pergi ke pabrik tua tadi untuk sekali lagi melihat apa yang bakal dilakukan oleh Kuniko. Di sini Kuniko membuka jendela yang mungkin niatnya itu untuk melihat seberapa tinggi tempat tersebut. Dan terlihat Kuniko hampir terjatuh karena pagarnya yang sudah peot. Jono kembali dan ketika ia mencoba melihat pagarnya yang rusak tadi, tiba-tiba Kuniko mencoba mendorong Jono. Tapi untungnya cuma bercanda yo. Jono kemudian mandi dan ketika ia mau tidur, sekali lagi Kuniko mencoba menggodanya. Karena dia yakin orang kayak gini kalau udah ngencrot pasti ntar dia akan bosen dan melepaskannya. Tapi Jono tetap nggak mau melakukannya, yang membuat Kuniko bingung, ini orang goblok kah? Hari demi hari pun berlalu. Kuniko ini disekap, ditinggal, dikasih makan, tapi secara bersamaan Jono juga menunjukkan sisi lemah lembut dan juga perhatian. Sampai sekitar 1 bulan kemudian, terlihat perubahan sikap dari Kuniko. Kalian bisa melihat ya, Jono dan Kuniko ini ngobrol sambil ketawa-ketawa, kayak biasa aja gitu. Kemudian Jono ini ngasih hadiah ke Kuniko berupa seragam SMA, kayak yang di film JAV itu loh. Dia ingin mengajaknya liburan ke pemandian air panas. Kuniko bilang, nggak takutkah kalau ntar dia melarikan diri? Dan Jono kemudian bilang, kalau sampai kejadian beneran, dia akan menertawakan dirinya sendiri yang bodoh.
Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya, dan itu adalah ibu kosnya. Sebenarnya kalau Kuniko ini niat kabur ya, dia tinggal teriak aja atau lari aja langsung. Tapi dia nggak melakukannya. Ibu kosnya yang melihat sepatu cewek kemudian bertanya, itu sepatu siapa? Jono menjawab bahwa nanti keponakannya yang cewek akan datang ke sini. Dan di sini terlihat Kuniko yang kemudian mengambil sebuah pisau dan dia pun nggak ngapa-ngapain. Mungkin dari sini kita berpikir sebenarnya apa yang ada di pikiran Kuniko ini. Mereka pun berangkat ke pemandian air panas dan mengaku kalau mereka ini adalah ayah dan anak. Di tempat tersebut mereka berenang, jalan-jalan, tidur satu ruangan tapi nggak ngapa-ngapain. Sampai keesokan harinya, Jono yang hendak mandi kemudian memborgol tangan Kuniko. Dan setelah selesai, Kuniko gantian memborgol tangan Jono. Tapi kemudian terlihat ekspresi Kuniko yang berubah secara drastis. Dan tanpa berkata sepatah kata pun, Kuniko langsung mengambil barang-barangnya dan pergi meninggalkan Jono. Kowe ditinggal awak mujat. Dan seperti yang Jono katakan, dia kini cuma bisa menertawakan kebodohannya sendiri. Kuniko kini terlihat tengah menuju stasiun untuk menunggu odong-odong lewat. Sementara itu, orang-orang di hotel kebingungan karena Jono nggak bisa dihubungi. Takutnya ada apa-apa toh. Mereka langsung menuju ke kamar Jono dan ketika mereka udah bersiap untuk membuka kamarnya, tiba-tiba muncul Kuniko kembali ke tempat tersebut. Jadi sebenarnya pada poin ini bisa dibilang si Jono ini ibaratnya kayak taruhan yo. Apakah usahanya tadi berhasil membuat Kuniko jatuh cinta atau kalau tidak Kuniko akan melarikan diri dan jelas Jono akan masuk penjara. Dan seperti yang kalian lihat barusan yo, Kuniko ini kembali dengan sendirinya. Keren teknik si John ini. Kemudian mereka kembali ke kos yang kini diketahui oleh seluruh penghuninya dan mengira Kuniko ini adalah keponakannya yang diceritakan tadi. Dan begitu masuk ke kamar, Kuniko langsung menganclap Jono dan terjadilah prosesi belah duren. Karena Kuniko ini masih perawan ya. Anjir, untung banyak si Jono ini. Dan uniknya setelah adegan tersebut ya, Kuniko yang udah tahu rasanya batang kehidupan, kini sifatnya jadi sangean loh. Mereka ini mau tidur, ngencrot. Bangun tidur, ngencrot. Berangkat kerja, ngencrot. Pulang kerja, ngencrot. Bahkan pas mandi pun mereka ngencrot. Dan masing-masing adegan tersebut lumayan lama loh durasinya. Gila ini si Jono, minum jamu apaan ya? Kalau ada yang tahu silahkan komen di bawah. Nah, saking asiknya mereka ngencrot pas mandi, mereka nggak sadar kalau airnya itu luber ke lantai bawah, yang kemudian menyebabkan para penghuni kosan lainnya itu pada curiga. Kayaknya itu cewek bukan keponakannya deh. Khususnya si Suda, karena kamarnya kan gandeng toh sama kamar Jono. Jadi dia nih paling sering dengar suara-suara mencurigakan dari kamar Jono. Nah, suatu ketika pihak kepolisian yang mendapat laporan dari keluarga Kuniko 1 bulan yang lalu kini menemukan Kuniko yang sedang belanja di Indomaret. Kuniko pun langsung diamankan dan Jono kemudian didatangi oleh polisi dan dia mengakui semua kejahatannya. Namun beberapa saat kemudian ternyata Kuniko memberikan kesaksian bahwa semua tindakan tadi dilakukan atas dasar suka sama suka dan bukanlah penculikan secara paksa. Dan karena hal tersebutlah kemudian Jono dijatuhi hukuman ringan dan film pun berakhir.